Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Cimat Rusli dari PAI 2B. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah suatu faktor yang amat sangat penting dalam pendidikan, karena tujuan pendidikan merupakan arah yang hendak dicapai atau yang hendak dituju oleh pendidikan. Begitu juga dengan penyelenggaraan pendidikan yang tidak dapat dilepaskan dari sebuah tujuan yang hendak dicapainya. Hal ini dibuktikan dengan penyelenggaraan pendidikan yang dialami bangsa Indonesia. Tujuan pendidikan juga dapat diidentifikasi sebagai salah satu unsur dari pendidikan yang berupa rumusan tentang apa yang dicapai oleh peserta didik. Tujuan pendidikan yang berlaku pada Orde Lama berbeda dengan Orde Baru. Demikian pula Orde Baru hingga sekarang, rumusan tujuan pendidikan selalu mengalami perubahan dari pelita ke pelita sesuai dengan tuntutan pembangunan dan perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia. Tujuan utama yang harus menjadi orientasi dalam pendidikan salah satunya adalah mengembangkan potensi dan mencerdaskan manusia menjadi lebih semakin baik. Tujuan ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi, mengembangkan dan membentuk watak serta perbedaan bangsa dan bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, dan kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan ini sendiri memiliki tujuan utama untuk menjadi media yang melakukan perkembangan potensi dan mencerdaskan manusia agar siap menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Pendidikan dalam sebuah negara dapat dikatakan sebagai salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan dan ditingkatkan. Baiklah, saya Nursyila Sakinah selaku pemateri kedua akan memaparkan mengenai tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan ini merupakan tingkatan yang tertinggi. Pada tujuan ini digambarkan harapan masyarakat atau negara tentang ciri-ciri seorang manusia yang dihasilkan proses pendidikan atau manusia yang terdidik. Adapun yang dimaksud dengan tujuan pendidikan nasional adalah tujuan umum yang hendak dicapai seluruh bangsa Indonesia dan merupakan rumusan kualifikasi terbentuknya setiap warga negara yang diciptakan bersama. Perumusan tujuan pendidikan nasional tersebut dapat memberikan arah yang jelas bagi setiap usaha pendidikan di Indonesia. Untuk dapat mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut, dibutuhkan adanya lembaga-lembaga pendidikan yang masing-masing mempunyai tujuan tersendiri yang selaras dengan tujuan nasional. Oleh karena itu, setiap usaha pendidikan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional, bahkan harus menopang atau menunjang tercapainya tujuan tersebut. Tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab, kemasyarakatan dan kebangsaan. Kalimat mencerdaskan kehidupan bangsa yang tertuang dalam Undang-Undang 1945 alinea keempat yang merupakan tujuan utama nasional, menggambarkan cita-cita bangsa Indonesia untuk mendidik dan menyamaratakan pendidikan ke seluruh penjuru Indonesia agar tercapai kehidupan berbangsa yang cerdas. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan mengenai arti dari pendidikan nasional yang berbunyi, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggapan terhadap tuntunan perubahan zaman.
Baiklah, saya akan menjelaskan tujuan pendidikan Islam. Nah, tujuan pendidikan Islam bisa kamu teliti dari pendapat para ahli. Ada beberapa pendapat para ahli mengenai tujuan pendidikan Islam, diantaranya Ibnu Khaldun dan Al-Ghazali. Nah, yang pertama itu Ibnu Khaldun berpendapat tujuan pendidikan Islam berarti berorientasi ukhrawi dan duniawi. Pendidikan Islam harus memiliki manusia seorang hamba yang taat kepada Allah dan membentuk manusia yang mampu menghadapi segala bentuk persoalan kehidupan dunia. Yang kedua, Al-Ghazali menjerumuskan tujuan pendidikan Islam ke dalam dua segi, yaitu membentuk insan purna yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah dan menuju kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, selanjutnya tujuan pendidikan dalam arti luas. Tujuan dalam arti luas yaitu setiap pengalaman belajar dalam hidup dengan sendirinya harus terarah kepada pertumbuhan. Tujuan pendidikan tidak berada di luar pengalaman belajar tetapi terkandung dan melekat di dalamnya. Misi atau tujuan pendidikan tersirat dalam pengalaman belajar memberi hikmah tertentu bagi pertumbuhan seseorang. Dengan demikian, pendidikan sebagai keseluruhan pengalaman belajar dalam hidup berada dalam harmoni dengan cita-cita yang diharapkan oleh kebudayaan hidup. Yang kedua, tujuan pendidikan dalam arti sempit. Nah, dalam pengertian sempit, tujuan pendidikan tidak melekat bersatu dalam setiap proses pendidikan, tetapi dirumuskan sebelum proses pendidikan berlangsung, dengan demikian di luar proses pendidikan. Selain itu, rumusannya membatasi diri pada penguasaan kemampuan-kemampuan tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas hidup kelak di kemudian hari. Yang ketiga, tujuan pendidikan dalam arti luas terbatas. Nah, tujuan pendidikan dalam arti luas terbatas mencakup tentang tujuan-tujuan pendidikan yang bersifat sosial, yakni tujuan pendidikan yang menggambarkan peranan pendidikan dalam memelihara dan membangun kehidupan bersama dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan kata lain, tujuan-tujuan pendidikan yang bersifat sosial menyatakan fungsi atau sumbangan hasil pendidikan dalam bentuk orang-orang terpelajar dalam usaha memelihara dan membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, tujuan-tujuan yang bersifat sosial merupakan tujuan-tujuan pendidikan yang bersifat strategi atau makro.